Bab 651. Mencarikan Dedi untukmu. Tengah malam, Arthur Xiao mengendarai mobil menuju ke bandara. Rambutnya acak-acakan, matanya terlihat seperti mata panda, dia terlihat sangat kelelahan dan kuyu. Sudah beberapa hari dia tidak tidur. Sejak Golden Ye memulai petualangan mencari istri, hampir semua aktivitasnya telah diserahkan padanya. Meskipun gaji yang diterimanya beberapa kali lipat. Tetapi Arthur Xiao merasa selama beberapa hari ini dia sudah menua beberapa tahun. Jika terus seperti ini, Arthur Xiao merasa usia mudanya akan berlalu dengan cepat. Semoga saja Golden Ye bisa segera kembali bersama dengan nyonya muda, dengan demikian dia tidak akan menderita terlalu lama. Ketika sedang memikirkannya, Arthur Xiao melihat sosok yang tidak asing lagi di gate. Mereka tidak lain adalah Tuan Ye dan Nyonya Muda. Arthur Xiao langsung bersemangat, segera dia membuka pintu mobil dan turun menyambut mereka. Tuan Muda Ye. Melihat Audrey Han berpegangan erat pada Tuan Muda Ye, dengan wajah yang terlihat seperti baru bangun, saat itu Arthur Xiao langsung memiliki firasat kalau hubungan mereka berdua yang sudah rusak sepertinya sudah pulih kembali. Ketika naik ke atas mobil, Audrey Han kembali tidur di dalam pelukan Golden Ye, sambil mengeluarkan kartu identitasnya dan menyerahkannya pada Golden Ye. Antarkan aku ke hotel, sudah terlalu larut, kita tidak boleh pergi mengganggu mereka lagi. Golden Ye langsung mengangkat tangannya, mengambil kartu identitasnya dan menunduk memperhatikan isi dari kartu tersebut, bibirnya sedikit menyeringai. Kamu tidak ingin mengganggu mereka. Kalau begitu aku akan membawamu ke tempat yang lain, bagaimana? Audrey Han masih setengah sadar, mengangguk, baiklah. Melalui cermin Arthur Xiao diam-diam memperhatikan pemandangan di jok belakang, setelah itu dia mengerjapkan matanya, dengan suara kecil dia berusaha mencari tahu sesuatu dari Golden Ye. Tuan Muda Ye, kalian ini. Pergi ke komplek kecil mereka. Arthur Xiao mengangguk, menyalakan mesin mobil, diam-diam dia melihat mereka berdua yang ada di kursi belakang, menyadari kalau Golden Ye menjaga Audrey Han dengan sangat cermat, dan Audrey Han juga tidak menolak pria itu, wanita itu terus tidur sambil bersandar padanya. Mungkin saja, mereka benar-benar sudah berbaikan. Bawa mobil dengan benar. Suara yang ada berat lantas terdengar, Arthur Xiao langsung tersadar, dengan sangat serius dia memperhatikan jalanan yang ada di depan. Golden Ye kemudian menyimpan kartu identitas tersebut. Di malam hari lalu lintasnya tidak padat, Arthur Xiao mengendarai mobilnya dengan sangat cepat. Ketika mereka tiba di tujuan, Arthur Xiao membantu Golden Ye membuka pintu mobil. Setelah itu Golden Ye menggendong Audrey Han turun dari mobil. Tempat ini adalah komplek di mana Audrey Han tinggal. Arthur Xiao berdeham, dengan suara kecil bertanya, Tuan Muda Ye, bukankah sebelumnya Nyonya Muda mengatakan tidak mau pulang ke kompleknya? Mengapa Anda? Ada apa? Golden Ye kemudian mengangkat salah satu alisnya, apa aku tidak memiliki tempat tinggal di komplek ini? Arthur Xiao langsung berhenti bicara, benar juga, Tuan Muda Ye sudah membeli apartemen yang berada di seberang apartemen Nyonya Muda, tentu dia juga memiliki tempat tinggal di sini bukan? Sepertinya malam ini Tuan Muda Ye akan membawa Nyonya Muda menginap di sana. Lagi pula mereka berdua juga sudah berbaikan, Arthur Xiao tidak memiliki alasan untuk mengatakan apapun, dia mengangguk, berjalan di depan membantu mereka menekan tombol untuk masuk lift membuka pintu sejenisnya. Ketika Golden Ye mengatur posisi yang baik untuk Audrey Han, Arthur Xiao berbalik meninggalkan komplek tersebut. Sebelum masuk ke dalam lift, Arthur Xiao tidak bisa menahan dirinya melihat ke seberang sana, berpikir kalau gadis itu juga tinggal di sini, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, setelah itu pergi. Tante Gita, Tante mengatakan kalau pesawat yang ditumpangi Momi take off jam 5 sore, aku menunggunya semalaman, mengapa dia masih tidak muncul? Pagi-pagi sekali, baru membuka pintunya Gita melihat Glenn duduk di atas sofa sambil menggoyangkan kakinya, wajahnya terlihat seperti wajah ibu-ibu yang kesal saat memperhatikannya, bertanya dengan tidak senang.
Gita terdiam sejenak, setelah itu dia menyentuh wajahnya sendiri, membuat dirinya lebih sadar. Apa dia tidak pulang? Aneh sekali, jelas semalam dia memberitahuku pesawat berangkat jam 5, seharusnya tengah malam dia sudah sampai di rumah. Apa kamu sudah memeriksa kamarnya? Glenn manyun, semalam aku berada di kamar Momi. Tidak mungkin. Apakah Momimu semalam tidak pulang? Kamu tunggu sebentar ya, aku akan telepon Momimu dan menanyakannya. Menyelesaikan perkataannya, Gita berbalik dan naik ke lantai atas. Dia mengambil ponselnya dan menghubungi nomor Audrey Han. Audrey Han tidur dengan sangat pulas, bagaimanapun beberapa hari ini dia benar-benar sangat kelelahan. Oleh karenanya Colden Ye menyetel ponselnya ke mode silent. Setelah itu ketika bangun Colden Ye membawa ponsel tersebut keluar. Jadi ketika ponsel tersebut bergetar, Audrey Han yang masih tertidur dan sama sekali tidak mendengarnya. Gita yang berada di ujung sana menunggu dengan cemas, sementara Audrey Han di sini tidak menjawab panggilannya. Saking cemasnya Gita menjulurkan tangannya dan bersandar di dinding, mengapa tidak mengangkat telepon? Apakah terjadi sesuatu? Hati wanita itu benar-benar gundah, rasanya seperti semut yang berada di dalam panci panas. Ketika Gita kehilangan kesabarannya dan hendak mematikan panggilan teleponnya, yang di ujung sana akhirnya menjawab panggilannya. Tetapi yang terdengar adalah suara rendah seorang pria. Ada apa? Ketika mendengar suara pria itu Gita tersentak kaget, setelah beberapa saat dia baru sadar. Suara pria ini terdengar seperti tidak asing. Gita teringat kalau beberapa hari ini Audrey Han banyak menghabiskan waktu dengan siapa, tiba-tiba saja dia mengingatnya. Tuan Muda Ye. Dari ujung sana terdengar suara gagap membuat Colden Ye mengerutkan alisnya, dengan dingin mengatakan, dia masih tidur, ada masalah. Gita langsung menggelengkan kepalanya. Ketika sedang menggelengkan kepalanya dia sadar kalau sekarang mereka berkomunikasi menggunakan ponsel. Colden Ye tentu tidak bisa melihatnya menggelengkan kepala. Oleh karena itu segera Gita mengatakan, tidak ada, aku hanya ingin tahu mengapa semalam Audrey Han tidak kembali. Oleh karena itu, dia ada di sini, tenang saja. Baiklah, jika tidak ada masalah, kalau begitu aku matikan dulu. Gita sedikit ketakutan mematikan panggilan teleponnya, setelah itu dia memegang dadanya. Ya ampun, bikin kaget saja, yang menjawab panggilannya malah Colden Ye. Sampai sekarang, Gita masih sangat takut pada Colden Ye. Memikirkan kalau di masa mendatang Audrey Han akan bersama dengan Colden Ye, dia mungkin akan sering bertemu dengan pria itu, Gita merasa sedikit kecewa. Raja neraka yang sangat dingin itu, benar-benar menakutkan sekali. Tante Gita, di mana Momi? Terdengar suara Glenn di belakang. Gita berbalik, melihat Glenn yang entah sejak kapan sudah berada di belakangnya. Tertegun sejenak Gita lantas bertanya, kapan kamu datang? Tadi ketika aku berbicara di telepon apa kamu sudah mendengarnya? Glenn mengerjapkan matanya. Setelah itu mengatakan, aku baru saja naik, di mana Momi? Apa dia menerima panggilan teleponmu? Momi kamu baik-baik saja, kamu tenang saja. Gita berjalan mendekatinya dan mengelus kepalanya, Momi kamu sedang sibuk mencarikan ayah sambung untukmu, kamu jangan mengkhawatirkannya lagi, cepat cuci muka, ganti bajumu, dan makan, Tante Gita akan mengantarkanmu ke sekolah. Oh. Glenn mengangguk, apa maksudnya ayah sambung? Gita, kamu tidak tahu yang namanya ayah sambung. Bukankah biasanya kamu tahu banyak hal? Momi bilang, dia mencari Dedi, bukan ayah sambung. Dedi ya. Gita memikirkan wajah mereka berdua yang terlihat sama persis, mengangkat pundak mengatakan, lebih kurang seperti itu, yang pasti dia adalah Dedi, sudahlah. Cepat beres-beres sana, setelah itu sore nanti Tante Gita akan menjemputmu cepat, dan mengantarkanmu ke kantor pamanmu. Nanti ketika bertemu dengan paman katakan, kamu sudah sangat merindukannya, makanya Tante Gita sengaja mengantarkanmu menemuinya, paham tidak? Glenn, tetapi,
Aku sedikit pun tidak merindukan paman. Bersambung.